Judi online atau judol, ya sekarang ini mulai banyak ya orang-orang yang bermain judi online. Datanya aja katanya ada perputaran sekitar 200 triliun. Putaran dananya mutar di judi online 200 triliun. Dan itu nggak masuk ke negara kita, masuknya itu ke negara asal, ya negara asal dari judi online tersebut gitu. Terus kalau misalkan di sekitar lo ada yang main judi online, ya beruntung sih kalau misalkan nggak ada yang main ya. Tapi kalau di sekitar lo ada yang main judi online, apa yang harus lo lakuin? Nah, seenggaknya di sedikit cerita kali ini, gue pengen coba kasih pandangan ke lo apa yang harus lo lakuin kalau di sekitar lo ada judi online. Ada yang bermain judi online. Gitu. Yuk kita bahas. Judi online sendiri itu terdiri dari kata judi dan online. Di mana judi itu adalah menurut gua adalah suatu aktivitas yang bisa meningkatkan kekayaan lo dengan resiko menghilangkan kekayaan lo juga gitu. Jadi dia itu aktivitas yang mempertaruhkan apa yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi juga bisa beresiko berpeluang hilang gitu apa yang kita punya. Jadi judi sendiri itu ada aktivitas yang menurut gua udah tua ya dan umurnya itu hampir sama lah dengan peradaban umat manusia sendiri. Nah, judi online sendiri itu adalah aktivitas pengembangan dari judi, di mana kalau judi konvensional dulu kita harus datang ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, dengan judi online ini kita bisa melakukan judi everywhere gitu. Judi di mana aja. Jadi dan itu pun nggak mengenal batasan usia ya. Judi online itu. Yang penting lo punya dana bisa depo, bisa bisa transfer gitu. Lo udah bisa main judi online itu. Segampang itu gitu. Dan juga itu banyak menyasar ke anak-anak kecil juga gitu. Dimana dia bisa dengan mudahnya isi depo dari misalkan dari minimarket atau segala macam gitu. Ya dengan semudah itulah. Kalau judi konvensional dulu kan yang gue tahu kayak misalkan kasino gitu kan atau sabung ayam atau main kartu dan segala macam. Nah, judi online sendiri, gua tahu judi online itu seenggaknya di tahun sekitar 2012 dulu pada saat gua jadi suatu penjaga warnet gitu. Dulu pas di 2012 itu. Dan banyak orang yang datang ke warnet gua itu memang tujuannya ya untuk main judi gitu walaupun banyak juga mereka yang lu ya kalah kata gitu kan, ya kalah tapi besoknya datang balik lagi main judi lagi. Kalah kadang ada juga yang minjem duit ke gua gitu untuk bayar bayar billing warnetnya gitu kan, kalau nggak salah dulu paket 3 jam itu 10.000 gitu, setelah kalah judi ujung-ujungnya besoknya ngutang dulu anjir, enak banget kan gitu. Emangnya gua siapa lu gitu kan, lu udah main enak-enak pas sudah kalah nggak bayar gitu. Akhirnya dengan kejadian itu gue dulu pas jaga waret itu, dengan kejadian banyak orang nggak bayar itu, kalau misalkan pakai 3 jam gitu gue suruh bayar dulu di depan gitu biar biar gue nggak nombok kan, dulu kan banyak yang kayak gitu kan, akhirnya gue nombok dulu kan gitu pakai duit gue. Nah kalau kita bicara judi online sendiri, gue adalah orang yang proper untuk mengomongi judi online. Kenapa? Karena gue adalah dulu pernah melakukan aktivitas tersebut ya di warnet gue dulu karena gue penasaran gitu kan, banyak orang yang katanya bisa menang juga banyak orang yang kalah gitu. Nah yang kalah sih nggak bikin gue penasaran ya, tapi yang menang ini gue bikin penasaran apakah bener nih judi online ini bisa menghasilkan gitu kan. Akhirnya gue dulu terbersit coba-coba dengan modal yang minim gitu. Gue dulu modal 1 juta, tapi gue pada saat main judi online itu gue nggak serta merta cuman depo terus main gitu, enggak. Yang gue mainin saat itu adalah judi online itu, yaitu gue mencoba memainkan yang namanya peluang gitu. Kan kalau di matematika ada perhitungan peluang. Dulu gue judi online yang gue mainin itu gue lupa namanya ya, apa ya namanya ya, gue lupa deh, pokoknya dia ada angka-angka banyak itu dan juga angkanya itu ada warna hitam putih atau merah hitam, gue lupa deh. Kalau nggak salah merah putih deh, kalau nggak salah merah putih atau putih hitam gitu. Nah yang gue mainkannya itu bukan apa namanya, bukan bertaruh di angka-angka yang acak itu, tapi gue fokus di warna karena dia selain angka itu ada warna itu.
Nah, warna itu kalau hitam dan putih itu kan kalau perhitungan matematikanya itu peluangnya itu 50-50, ya kan? 50-50. Artinya gue bisa kalah setengah, bisa menang setengah gitu. Jadi 50-50 tuh peluangnya. Nah, dari peluang 50-50 ini kalau kita lanjutkan terus, peluangnya akan semakin kecil nih. Secara general peluangnya tetap 50-50, tapi secara kontinuitas peluang untuk munculnya warna yang sama itu akan mengecil 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 sebanyak sebanyak eh, apa namanya? Sebanyak yang dilakukan gitu. Misalkan peluang pertama untuk apa namanya? Untuk terjadinya hitam atau putih itu 50-50. Lalu peluang selanjutnya itu adalah perhitungannya itu eh kalau nggak salah ya, gue dulu agak lupa sih. Cuman dengan uang 1 juta gue itu, gue punya chance untuk kalah sebanyak 7 kali karena ininya apa sih namanya, si taruhannya itu cuma 5.000 perak sekali putaran gitu, karena 5.000. Nah, gue sistemnya gini, dari 5.000 perak itu kalau gue kalah di selanjutnya gue gandain jadi 10.000, jadi 5.000 10.000, kalau kalah lagi jadi 20.000, kalau kalah lagi jadi 40.000, kalau kalah lagi 80.000, terus terus seperti itu. Nah, kalau misalkan kita jumlahin hitungannya, gue cuma punya sekitar 7 kali kesempatan gitu untuk menang. Nah, dari 7 kali kesempatan itu, gue hitung peluangnya itu kalau nggak salah, peluangnya kan peluang awalnya itu 0,5. 0,5 dipangkatin, ay, iya, 0,5 dipangkatin aktivitas yang kita lakukan gitu kan, terus dikaliin 2 itu jadi peluang yang kita dapatkan. Nah, dari situ itu peluang gua untuk 7 kali berturut-turut gagal itu peluangnya cuman sekitar 1,5% gitu, dan itu kecil banget ya kan, kecil banget kan. Akhirnya gue berani tuh untuk melakukan itu. Nah, hebatnya dengan hitung-hitungan gue itu di percobaan gue pertama judi online itu gue berhasil menang gitu sekitar 1 juta atau 500.000 gitu. Dan itu menurut gue luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya besoknya setelah menang itu ya biasa kita makan-makan dan segala macam. Setelah menang itu, gue mencoba lagi dengan peruntukan sama, dengan perhitungan yang sama gitu, bahwa gak mungkin selama 7 kali, kalau hitung-hitung matematikanya di mana peluangnya cuma 1,5%, itu kecil banget kemungkinan 7 kali berturut-turut keluar warna yang sama. Tapi hebatnya setelah gue coba lagi besoknya gitu kan, dengan cara yang sama, kalau misalkan taruhan gue pertama 5.000 terus kalah itu digandakan jadi 10.000, terus berlanjut situ, ternyata sampai 8 kali gitu itu keluar warna yang sama. Dan setelah dana gue habis, berikutnya baru keluar warna yang berbeda gitu. Nah, dari situ gue simpulin bahwa judi online itu bukan judi. Dimana judi itu kan apa namanya, judi itu adalah aktivitas untuk mendapatkan sesuatu dengan ada peluangnya kan gitu ya, dengan ada peluang yang bisa didapatkan. Tapi judi online itu menurut gue peluangnya itu nol gitu. Ya kan, peluang yang terbesar aja menurut gua kayak misalkan peluangnya itu 25% aja, itu nggak mungkin kejadian berturut-turut. Ya kan, itu agak susah gitu. Ini peluang yang gue hitung cuma 1,5% bisa kejadian di judi online. Jadi, judi online itu bukan judi, karena secara nggak langsung dia itu adalah penipuan. Jadi, lo pada yang masih eh, melakukan aktivitas judi online, mending-mending udah deh, mending-mending insaf aja deh, ketimbang banyak banget kejadian-kejadian yang gue lihat dan gue denger itu kan, judi online itu nggak ada bagus-bagusnya atau nggak ada baik-baiknya lah. Nggak ada yang ceritanya dia judi online terus menang terus kaya terus punya segalanya, itu nggak ada. Kebanyakan yang judi online itu kalau nggak bunuh diri ya pinjol gitu kan, dan ini kombinasi yang sangat luar biasa gitu, judi online dan pinjol. Dimana kalau lo udah nggak ada dana, akhirnya ujung-ujungnya lo pinjol, terus pinjol lo nggak bisa bayar, nah udah deh, lo cari cara lagi deh buat untuk
apa namanya, untuk bayar pinjol, untuk main judi, dan akhirnya itu adalah suatu apa namanya, lingkaran setan yang nggak akan bisa berakhir gitu. Dan ini juga kalau diteruskan gitu bahaya untuk generasi kita selanjutnya, di mana anak-anak kita sendiri itu bakal terpapar juga nih judi online ini. Jadi kita sendiri apa yang harus kita lakukan kalau misalkan di sekitar kita ini ada yang main judi online? Yang pertama menurut gua yang harus kita lakukan adalah kasih tahu dia gitu bahwa judi online itu nggak baik. Judi online itu bukan judi. Judi online itu adalah penipuan gitu. Kasih tahu aja pengalaman gua yang dulu, atau misalkan lo pengen coba riset gitu kan, dari berapa persen kemungkinan lo bisa dapat, gua bisa yakinkan bahwa apa namanya, apa yang lo dapatkan di judi online itu nggak akan lebih besar dari apa yang sudah lo keluarkan. Misalkan modal lo 10 juta, mungkin lo bisa pernah menang 5 juta, tapi modal lo 10 juta hilang gitu. Kalau 10 juta hilang, lo menang 5 juta, akhirnya lo kalah 5 juta kan. Jadi nggak ada yang namanya judi online itu bisa apa namanya, melipat gandakan kekayaan lo. Pertama, lo kasih tahu deh orang itu. Kedua, kalau orang itu masih tetap nggak bisa dikasih tahu, ya udah lo kasih tahu aja keluarganya atau orang terdekatnya, istrinya atau misalkan suaminya. Kalau misalkan yang main itu istrinya gitu kan, kasih tahu keluarga terdekatnya. Sehingga kalau lo udah ngasih tahu keluarga terdekatnya, kalau keluarga terdekatnya itu kan dia punya komunikasi yang lebih intens gitu kan. Mungkin dengan sudah diketahui keluarga dekatnya itu dia bisa berkurang. Tapi kalau misalkan lo udah kasih tahu orangnya, udah kasih tahu keluarga dekatnya gitu kan, dia masih main judi online juga, masih lo temuin juga dia main judi online, menurut gua hal yang patut lo lakuin adalah laporkan aja ke polisi. Karena judi online itu bukan hanya merugikan dia sendiri, tapi merugikan kita sebagai bangsa juga gitu. Lo bayangin 200 triliun dana yang terjadi di judi online itu menguap gitu aja. Dan kalau kejadian itu terus berlanjut, itu bisa berimbas ke ekonomi kita gitu. Banyak orang-orang yang sekarang yang bilang punya uang 100.000 itu bukan untuk dibelanjakan, tapi untuk depo. Nah mungkin gitu aja. Mungkin gitu aja sedikit cerita kali ini. Gue Iqbal, see you on next video.